Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Alladhi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin. Hatta tarakana fi mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Bapak dan Ibu sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya yang terus Allah curahkan kepada kita, yang tak akan pernah bisa kita hitung, tak bisa kita sebut, bahkan tak bisa kita ingat. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga salawat beserta salamnya senantiasa Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita masih di dalam pembahasan tentang sosok-sosok yang mulia, yang bukan fiksi dan dongeng. Sosok-sosok yang luar biasa, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Rasul berikan rekomendasi kepada kita bahwa itulah generasi terbaik sepanjang sejarah manusia. Dari dulu sudah ada manusia berbagai generasi, dari umat Nabi, keturunan Nabi Adam alaihissalam, di masa Nabi Nuh alaihissalam, nabi-nabi seterusnya sampai hari kiamat. Dengan segala macam kemajuan teknologi, kepandaian, segala macamnya, tetapi ternyata itu tak membuat manusia jadi unggul melebihi orang-orang, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang berada di lingkungan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka lah sebaik-baik generasi yang di dalam kehidupan mereka terdapat kisah-kisah yang harus kita pelajari dan menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semua. Dan apa yang terjadi ini dinukilkan oleh para ulama dengan menjaga keaslian kisahnya, sehingga sanad-sanad pun dipelajari juga. Itu dilakukan oleh Imam Zahabi, Ibnu Katsir dalam menceritakan mereka-mereka yang mulia, sehingga kisahnya ini sahih, bukan dongeng dan fiksi. Sehingga mudah-mudahan bila kita telah pelajari dapat menjadikan nama-nama mereka dalam daftar idola kita. Tak lagi idola yang liar yang hari ini tak tahu arahnya. Kadang ada yang viral begini, dah jadi idola. Begitu ada yang terkenal begini, dah diidolakan. Idola-idola kaum muslimin menjadi liar. Kenapa? Karena ternyata sosok-sosok yang mulia ini jarang dibuka lembaran hidupnya. Nah, di waktu yang mulia ini kita sampai kepada sahabat Nabi yang sudah sering kita dengar namanya, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Seperti biasa, muallif mendahulukan pembahasannya ini dengan kata-kata mutiara. Nah, kata-kata mutiara kali ini datang dari Rasulullah SAW langsung tentang sahabat ini. Nabi mengatakan, likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah. Setiap generasi, setiap umat itu punya al-amin, orang yang terpercaya. Ini kan gelar Rasulullah ini. Sebelum menjadi Rasul itu dikenal di kalangan masyarakat Mekah al-amin, orang yang terpercaya. Nah, sekarang gelar itu ada pada sahabat, tetapi dalam berbagai hadis cuma satu orang ini. Dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah, kata Rasul alaihi salatu wassalam.
Nah, tentu ada asbabul wurudnya, penyebab kronologi hadis ini. Nanti insya Allah kita akan sampai bagaimana bisa datang hadis ini dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah SWT, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang perawakannya biasa saja, kemudian tubuhnya kurus, daging dari tubuhnya itu saking tidak berisinya bisa menonjolkan urat-urat di tubuhnya. Namun dalam keadaan seperti itu, beliau ini apabila sampai di medan perang bagaikan singa yang sangat liar. Itulah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam, memeluk Islam, yaitu ketika Rasulullah masih di Mekah, yang artinya termasuk kategori orang-orang muhajirin. Beliau masuk Islam 1 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar hari ini masuk Islam, besoknya beliau pulang. Nah, Islamnya ini pun selain setelah 1 hari setelah Abu Bakar, ternyata juga melalui dakwahnya Abu Bakar. Jadi di hari kedua setelah Islamnya Abu Bakar membawa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, Arqam bin Abil Arqam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dibawa oleh Abu Bakar menemui Rasulullah SAW, dan mereka semua mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama. Nah, jadi inilah angkatan mereka. Hari kedua maka sangat cocoklah disebut dengan sabiqunal awwalun. Bahkan juga Abu Ubaidah termasuk salah seorang dari 10 orang yang telah Allah beritahukan positif masuk surga. Jika ada 10 orang itu Nabi sebutkan satu persatu, ada nama Abu Ubaidah bin Jarrah di sana. Jadi termasuk orang yang mubasysyaruna bil jannah, orang yang telah diberikan kabar gembira masuk surga. Kemudian mereka-mereka inilah menjadi al-qawaid al-ula allati uqima 'alaiha sarful Islam al-'azim. Mereka-mereka inilah sabiqun al-awwalun, termasuk Abu Ubaidah, merupakan pondasi pertama Islam ini. Pondasi, karena mereka lah orang yang pertama. Setelah itu mulailah berdatangan, mulailah sahabat-sahabat yang lain juga masuk Islam. Maka mereka inilah pondasinya Islam ketika itu. Beliau radhiyallahu anhu, karena Islamnya di awal-awal, maka beliau telah merasakan apa yang digunjang-ganjingkan dan diceritakan sampai hari ini tentang dahsyatnya siksaan, persekusi dan kriminalisasi, intimidasi, segala macamnya itu, kekacauan-kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan kawan-kawannya lainnya. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah saksi mata dan termasuk orang yang merasakan itu. Bagaimana ancaman-ancaman, tekanan, segala macam. Nah, namun Abu Ubaidah bin Jarrah, dari semua tekanan, ujian dan cobaan yang telah menimpa beliau, ada satu cobaan, ujian yang sangat dahsyat dinukilkan oleh para sejarawan. Cobaan ini tak terjadi kepada selain beliau. Cobaan yang mengerikan ini hanya dia yang merasakan. Dan sampai kiamat belum ada lagi. Sampai hari ini belum ada lagi yang seperti itu kejadiannya. Wallahu a'lam. Sampai kiamat apakah akan ada yang seperti ini cobaannya? Yaitu cobaan itu terjadi di perang Badar. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW telah hadir di Badar. Lalu barisan kaum muslimin telah dirapikan. Kemudian orang-orang musyrikin pun di seberang sana pun sudah siap-siap. Sudah tak sabar lagi ingin menghantam kaum muslimin di Badar ini. Lalu di dalam keadaan seperti itu, ini sebelum terjadi perang,
Abu Ubaidah, beliau berjalan ke kiri dalam barisan tadi. Ketika berjalan ke kiri, di barisannya orang-orang kafir, ada seorang laki-laki juga mengikuti beliau. Abu Ubaidah jalan ke kiri, satu orang dari sana diikutinya Abu Ubaidah. Ke kanan Abu Ubaidah diikutinya. Sampailah begitu perang pun telah dimulai. Abu Ubaidah mencari lawan-lawan yang lain, orang-orang kafir, orang musyrikin. Itu yang dihadapi oleh Abu Ubaidah. Tak mau menghadapi laki-laki tadi. Tetapi laki-laki tadi hanya Abu Ubaidah yang dicarinya. Begitu mulai perang, memang Abu Ubaidah yang dicari sama laki-laki tadi. Abu Ubaidah menghindar. Tapi laki-laki itu tetaplah mengikuti Abu Ubaidah sampai akhirnya mereka pun berpapasan. Tak bisa lagi menghindar Abu Ubaidah. Ketika berpapasan seperti itu, datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah pun menyabetkan pedangnya kepada kepala laki-laki tadi. Lalu laki-laki tadi pun tersungkur. Meninggallah laki-laki. Laki-laki yang mengikutinya tersungkur bersimbah darah karena kepalanya disabet oleh Abu Ubaidah bin Jarrah di medan perang tadi. Lalu di mana ujiannya? Ujiannya adalah laki-laki tadi yang ini mengagetkan seluruh kaum muslimin kalau mendengar kisahnya. Ternyata laki-laki tadi tak lain adalah ayahnya sendiri. Allahu Akbar. Ayahnya ternyata. Makanya beliau menghindari. Tetapi ayahnya tadi memang mencari dia di dalam perang Badar tadi. Lalu beliau pun menyampaikan sehingga terjadi. Nah, peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sampai hari ini Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah yang dialaminya tadi, lalu turunlah akhir dari surah Al-Mujadalah. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruh." Sampai akhir ayat. Satu ayat yang cukup panjang, hampir setengah halaman. Allah berfirman, "Wahai Muhammad," yang artinya, "Wahai Muhammad, engkau tak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah." Mencintai poinnya. Wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tak akan engkau dapati mereka mencintai orang-orang yang melawan, menentang, memusuhi Allah. Walaupun mereka adalah, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka. Walaupun ayahnya sendiri, takkan dicintainya. Au abna'ahum, bahkan anak-anaknya juga. Au ashiratahum, atau istrinya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang telah Allah tuliskan di dalam hati mereka itu keimanan dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah azza jalla. Ini fenomena yang luar biasa yang hari ini mungkin jarang dipahami oleh saudara-saudara. Ini ayat pernah saya bahas dalam sebuah khutbah di samping Kodim di dekat kantor polisi. Saya niatkan memang ingin menyampaikan dan berdakwah. Itu niat dari awal. Tentang hukum cinta kepada orang kafir. Hubungan dari hati. Saya kupas di sana. Ayat ini kalau salah paham dan salah guru bisa melahirkan orang-orang yang menjadi teroris. Ya, nggak cinta, artinya ya harus diteror orang lain. Lalu ketika saya kupas serinci-rincinya, alhamdulillah di dalam khutbah, sampai malam saya nunggu-nunggu HP berbunyi. Aduh, ndak intel telepon. Soalnya saya khutbahnya itu memang di
Ya memang jemaah itu mayoritas mereka. Tapi alhamdulillah tidak ada, berarti mudah-mudahan mereka dapat sebuah ilmu, prinsip, manhaj dalam beragama. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini dan peristiwa Abu Ubaidah bin Jarrah, ini ada isyarat bahwa di dalam Islam, kalau kita ingin dikatakan seorang yang mukmin, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita tak pernah cinta kepada orang kafir. Tak pernah mengidolakan orang kafir. Apakah artinya melakukan teror pula, mengganggu mereka? Tidak pula itu artinya. Nah, kita tengok hadis-hadis lain. Nabi SAW berinteraksi kepada orang-orang kafir juga. Bahkan melakukan perjanjian piagam Madinah. Di Madinah ketika itu. Sahabat Nabi pun demikian itu. Bahkan Nabi SAW kalau menyuruh kita di dalam kehidupan sosial ini, bermasyarakat, kalau masak itu dibanyakkan kuahnya. Bukan untuk gampang bertambuh, tapi untuk diberikan kepada tetangga. Yang umum bahasanya siapapun itu. Kemudian Abdullah bin Umar pernah dia menyembelih seekor kambing, lalu ditanyakannya kepada pembantunya, sudahkah engkau berikan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Sampai begitunya perhatian kepada orang-orang kafir tadi. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr juga Allah sampaikan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian, dari rumah-rumah kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum. Sesungguhnya yang dilarang oleh Allah adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kita, kemudian orang-orang yang menyebabkan kita keluar dari rumah, dari tempat, dari kampung halaman. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam dalil tadi, maka manhaj kita terhadap orang kafir adalah dilarang mencintai mereka, tetapi bukan pula artinya menyakiti, mengganggu, menteror mereka. Kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, tetapi perbuatan baik kita jangan sampai mengidolakan mereka. Jangan sampai ada cinta di tengah kita dengan mereka. Kita wajib berbuat baik. Perhatikanlah bagaimana seekor kucing saja yang disakiti. Mati kucing gara-gara kita, yang kita tambatkan kucing tadi. Itu Nabi sampaikan. Seorang wanita masuk dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dia ikatkan kucingnya tadi ke sebuah tiang, lalu tak dilepaskannya kucing tadi untuk makan sisa-sisa di bumi ini. Maka perempuan tadi masuk neraka. Nah, ini bapak-bapak suka memelihara burung, hati-hati nih. Nah, sudahkah hak burung tadi diberikan? Juga ada wanita yang telah melakukan menjual dirinya segala macamnya, masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kepada binatang saja apabila kita berbuat baik ada balasan, apabila kita berbuat buruk ada balasan, maka kepada manusia terlebih-lebih lagi seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, maka bukan artinya kita mencintai mereka. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, jadi kalau salah paham terhadap ayat tadi, jadilah kita orang yang menimbulkan kerusakan, gangguan di sana dan sini. Jadi manhaj, kalau di dalam pelajaran akidah, itulah namanya al-wala wal bara. Wala dan bara. Cinta, setia, dan berlepas diri. Cinta, setia, dan berlepas diri. Ini harus ada. Jadi bapak-bapak, hati-hati ketika mengidolakan dan cinta kepada orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sampai itu terjadi, maka kita tersandung ayat akhir dari surah Al-Mujadalah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhirat tak akan pernah mencintai mereka. Tak pernah mencintai orang-orang kafir, walaupun ayahnya sendiri, walaupun anaknya dan istrinya. Tetapi bukan artinya menyakiti mereka, bukan. Tetap berbuat baik kepada mereka, namun hubungan hati tadi tidak ada. Nah, kemudian
Peristiwa Abu Ubaidah bin Jarrah tadi disampaikan oleh para ulama, lam yaqtul Abu Ubaidah abahu. Sebenarnya pada peristiwa tadi itu Abu Ubaidah di situ tidak membunuh ayahnya. Wa inna ma qatala syirka fi syakhsi abihi. Dan sesungguhnya yang dilakukan oleh Abu Ubaidah tadi itu sebenarnya beliau adalah sedang membunuh kesyirikan, namun kesyirikan itu kebetulan ada pada ayahnya. Jadi pada peristiwa itu dia tidak membunuh ayahnya, tetapi dia membunuh orang yang berbuat syirik, tetapi kebetulan itu adalah ayahnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala. Sebuah fenomena yang tak pernah terjadi pada sahabat yang lain. Nah, hal tersebut ternyata tidaklah mengherankan, karena memang Rasulullah SAW pun telah memberikan sebuah kabar tentang karakter Abu Ubaidah ini. Apa kabarnya itu? Mari kita perhatikan. Suatu hari ada seorang utusan dari orang Nasrani. Rasulullah di Madinah, ada utusan dari orang Nasrani kepada Rasulullah. Utusan tadi menemui Rasulullah dan mengatakan, wahai Abul Qasim, ib'as ma'ana rajulan min ashabika tardahu lana liyahkuma bainana fi asya' min amwalina ikhtalafna fiha. Wahai Abul Qasim, kunyah Rasulullah, utuslah kepada kami seorang laki-laki dari golongan sahabatmu yang engkau ridhai untuk kami, supaya dia menyelesaikan sebuah perkara hukum di tengah-tengah kami tentang harta-harta yang kami perselisihkan. Jadi ada permasalahan masalah harta di tengah-tengah kaum Nasrani. Mereka tak dapat menyelesaikannya. Jalannya jalan buntu sudah. Sehingga mereka pun mendatangi Rasulullah, minta penyelesaian melalui Rasulullah, tapi utuslah sahabatnya. Siapa yang kau pilih, wahai Abul Qasim? Fa innakum indana ma'syaral muslimina mardiyun. Maka sesungguhnya kalian, wahai orang-orang muslimin, kalian semua di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang kami ridhoi. Kalian adalah orang-orang yang kami sukai, kami akui. Lalu dijawab oleh Rasulullah, itu nil ashiyah ab'ats ma'akum al-qawiyyal amin. Kalian datangi saya sekali lagi nanti di waktu siang hari. Niscaya akan saya utus, akan saya kirim bersama dengan kalian seorang yang al-qawiyyul amin. Nah, ini sifat dari Rasulullah. Seorang yang sangat kuat dan seorang yang sangat terpercaya. Siapa orangnya? Al-qawiyyul amin. Siapapun yang akan ditunjuk oleh Rasulullah, berarti itu sifatnya. Yang berbicara ini Rasulullah, maka sudah pasti benar. Lalu Umar bin Khattab pun berkata, rupanya Umar mendengar cerita Rasulullah tadi. Faruhtu ila salati zuhri mubakkiran. Karena tadi Rasulullah sebut orang yang sangat kuat dan orang yang terpercaya. Maka aku pun berangkat untuk salat zuhur cepat-cepat, mubakkiran. Wa inni ma ahbabtul imarah hubbi iyyaha yawma idin raja'ahu an akuna sahib hadzal. Dan tiadalah yang sangat kucintai dalam berbagai macam urusan pada hari itu melebihi harapanku terhadap kriteria yang Nabi sebut tadi. Nabi disebutkan adalah al-qawiyyul amin. Jadi aku sangat berharap bahwa itulah aku. Kata Umar bin Khattab. Falamma shalla bina Rasulullah az-zuhr sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami, mengimami kami salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, ja'ala yanzuru an yaminihi wa an yasarihi. Mulailah Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Ditengok sama Rasulullah. Ingin menunjuk orang yang al-qawiyyul amin tadi. Tengoknya kanan, tengoknya kiri. Apa kata Umar? Faja'altu atatawalu lahu diyaran. Maka aku pun menjadikan diriku, kutinggikan diriku agar Rasulullah bisa melihatku.
Ditinggikanlah oleh Umar. Rasulullah kan sedang mencari itu. Nah, tadi Al-Qawiyul Amin. Datang Umar, ditinggikannya lah. Berharap bahwa beliau lah yang akan ditunjuk. Radhiyallahu anhu. Falam yazal yuqallibu basarahu fina. Tapi Rasulullah terus membalik-balikkan pandangannya. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Itu biasa tanda-tanda. Tanda-tanda belum beruntung berarti. Tengok lagi oleh Rasulullah kiri dan ke kanan. Terus ditengok oleh Rasulullah. Hatta ra'a Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampailah Rasulullah pun melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu nampak oleh Rasulullah fada'an. Lalu Rasulullah pun memanggil Abu Ubaidah dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Ukhruj ma'ahum faqdi bainahum bil haqqi fi ma ikhtalafu fi." Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau berangkat bersama mereka, orang-orang Nasrani tadi, maka selesaikanlah di tengah-tengah mereka pertikaian mereka ini dengan kebenaran terhadap apa yang mereka perselisihkan. Selesaikanlah itu. Lalu Umar pun bercerita, maka Abu Ubaidah berangkat. Jadi Qawiyul Amin tadi, Al-Qawiyul Amin itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pula gambarannya? Bukti nyatanya sehingga Abu Ubaidah tadi mendapat gelar Qawiyul Amin tadi. Nah, di sini dinukilkan oleh muallif salah satu kejadian bagaimana kuatnya Abu Ubaidah tadi. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus sekelompok para sahabatnya untuk liyatalaqqa 'iran di Quraisy, untuk mengejar rombongan onta barang milik orang-orang Quraisy. Dikirimlah pasukan khusus oleh Rasulullah SAW, yang mana di sana ada Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Tetapi dalam perbekalannya Rasulullah SAW hanya memberikan bekal sekantong kurma. Sekantong kurma yang sedikit. Perjalanan jauh, perjuangan berat, dan akan menghadapi pertempuran. Sekantong kurma. Rupanya dilakukan oleh Abu Ubaidah. Begitu Abu Ubaidah tadi berangkat bersama kaum muslimin yang ditunjuk oleh Rasulullah, maka dilakukan oleh Abu Ubaidah setiap hari dalam perjalanannya tadi itu, setiap hari beliau membagikan kepada sahabatnya termasuk dia sendiri satu butir kurma. Cuma satu butir kurma. Fayamussuhal wahid minhum kama yamissul as-sabiyyu dar'a ummihi. Satu butir kurma ini yang dilakukan oleh tentara khusus tadi termasuk Abu Ubaidah. Satu butir kurma itu mereka hisap sepanjang hari. Sebagaimana seorang anak menghisap ASI dari ibunya. Dihisap sebutir. Tsumma yashrabu 'alaiha ma'. Lalu setelah itu minum air. Fakanat takfihi yawmahu ila al-lail. Dan itu cukup dari siang sampai malam. Itu salah satu contoh kekuatannya Abu Ubaidah. Satu butir kurma seharian. Alhamdulillah tidak ada riwayat menyebutkan naik asam lambung. Itulah kekuatan dari Abu Ubaidah. Kemudian di perang Uhud lagi. Kejadian lagi di perang Uhud. Tatkala kaum muslimin diserang dan orang-orang musyrikun berteriak semuanya, "Dulluni ala Muhammad." Tunjukkan kepada aku mana Muhammad. Jadi udah beringas di perang Uhud kan. Endingnya, ujungnya kan kaum muslimin. Rasulullah beserta kaum muslimin kalah. Dalam keadaan itu mereka sangat beringas. Mereka terus berteriak, "Tunjukkan kepada aku mana Muhammad. Tunjukkan mana Muhammad." Dalam keadaan itu Gunung Uhud pun sampai bergoncang. Dan itu memang nyata bergoncang. Sehingga Nabi pun berucap ketika itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun mengucapkan ketika bergoncang Gunung Uhud tadi, "Usmut ya Uhud." Tetaplah, tegarlah wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika rasulun wa siddiqun wa syahidan.
sesungguhnya yang berada di atas engkau ini adalah seorang rasul, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Nah, di sini sebenarnya sudah ada isyarat. 2 orang syahid itu ternyata adalah Umar dan Utsman. Umar dan Utsman. Rasul sampaikan 2 orang yang syahid. Ternyata memang benar. Begitulah kebenaran berita dari Rasulullah. Ucapan itu nyata. Umar meninggal karena dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Utsman pun juga dibunuh, syahid. Maka informasi dari Rasulullah SAW tak pernah ada keraguan sedikit. Cuma menyebutkan itu saja itu benar. Siddiqnya di atas engkau wahai Muhammad, dan 2 orang syahid. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang pun beringas. Mereka hujani Rasulullah dengan anak panah. Rasulullah panggil orang-orang Ansar, ada 7 orang. Man yarudduhu ma'anna falahul jannah au ana rafiquhu fil jannah. Siapa yang mau melawan mereka, menangkis mereka, menghadapi mereka, aku janjikan surga, atau aku nanti yang akan mendampinginya di surga. Maju 1 dari 7 tadi syahid. Nabi ulangi lagi, maju yang kedua. Sampai 7-7-nya maju, 7-7-nya syahid. Dalam keadaan mencekam seperti itu, Rasulullah semakin terpojok, maka datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah bersama dengan 9 orang lainnya. Jadi mereka bersepuluh. Ahatu bir Rasul yazudu anhu fi sudurihim ribahal musyrikin. Mereka pun mengitari, mengelilingi Rasulullah di Uhud yang dalam keadaan terpojok tadi, supaya mereka menjadi tameng Rasulullah, menjadikan dada mereka sebagai penahan serangan terhadap Rasulullah SAW. Itu Abu Ubaidah. Nah, begitu selesai peperangan tadi, tiba-tiba Rasulullah SAW pun memang mendapat luka yang serius pula. Kening Rasulullah tergores, luka. Lalu bahu Rasulullah disabet oleh Abdullah bin Qam'ah. Ada namanya Abdullah bin Qam'ah. Abdullah juga rupanya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong, Ustaz, nama Abdullah aja bisa macam itu, Ustaz. Maka kami kasih nama anak kami selain itulah. Maka itu menjawabnya Bapak ini. Nama Abdullahnya bisa macam itu, apalagi tidak nama Abdullah. Itu cara memahaminya. Bahu Rasulullah disabet oleh Abdullah bin Qam'ah, jadi sehingga 1 bulan Rasulullah rasakan sakitnya. Kemudian disabetnya sekali lagi pipi Rasulullah, sehingga ada bulatan-bulatan. Ini kan penutup kepala untuk berperang itu, nanti ada bagian penahan sebelah pipi itu. Disabet dengan pedang tadi, sehingga besinya itu masuk ke pipi Rasulullah SAW. Nah, ketika itu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin mencabut besi tadi dari pipi Rasulullah. Lalu datanglah Abu Ubaidah menahannya. Uqsimu 'alaika an tatruka dzalika li. Aku bersumpah kepada Allah atas engkau wahai Abu Bakar, agar engkau biarkan itu untukku. Biar aku yang menyelesaikannya. Nah, Abu Ubaidah khawatir beliau menyakiti Rasulullah. Maka beliau radhiyallahu anhu mencabut besi tadi. Bulatan-bulatan itu seperti rantai itu, yang ada di pipi Rasul, dicabutnya dengan giginya. Dengan gigi bagian depan. Saniyah itu gigi bagian depan, rubaiyah itu gigi antara gigi depan dan gigi taring. Nah, ini mengenai pipi Rasulullah. Lalu cara Abu Ubaidah ingin mencabutnya tadi, digigitnya dengan gigi depannya. Begitu digigit oleh Abu Ubaidah, dicabutnya pelan-pelan, tanggallah besi tadi, dan tercabut juga gigi Abu Ubaidah, 1 buah. Lalu 1 lagi, digigit lagi oleh Abu Ubaidah, dicabutnya sekali lagi, gigi besinya tercabut, dan gigi Abu Ubaidah pun juga tercabut. Lalu di ujung kejadiannya Abu Bakar pun mengatakan, "Fakana Abu Ubaidah min ahsanin nasi hatama." Maka adalah Abu Ubaidah adalah orang yang tak memiliki gigi depan yang tercantik di dunia ini. Orang yang tak memiliki gigi depan, kalau bahasa Arab ompong, tapi itu yang paling cantik. Itulah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, itulah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Enggak selesai di situ.
Bagaimana pembuktian dari Al-Qawiyul Amin tadi? Sampailah ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Begitu Rasulullah telah wafat, mulailah kaum muslimin ingin mencari khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Nah, ini juga kajian kita ini, pembahasan yang akan kita bahas ini membantah kemarin ada yang sempat viral. Ada seorang tokoh di negeri kita ini berbicara di dalam sebuah seminar. Beliau menceritakan bahwa setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin berebut nak menjadi khalifah. Sampai berebutnya itu pakai pedang dan hampir perang gara-gara memperebutkan siapa yang ingin jadi khalifah. Ini Bapak Ibu yang mengatakan seperti itu, maka bersiap-siaplah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan itu adalah tuduhan yang serius. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu jauh dari sifat-sifat seperti itu. Dan terkhususnya kita akan sampai di pembahasan ini. Begitu Rasulullah SAW wafat, maka singkatnya Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, mereka pergi berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Singkatnya begitu sampai di sana, Rasulullah baru wafat, ingin mencari khalifah penggantinya. Begitu sampai di sana, datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil memegang kedua tangan sahabatnya tadi, tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah. Lalu di dalam forum tadi, Abu Bakar mengatakan, kita bayatlah salah satu dari dua orang ini, karena sesungguhnya aku meridhai mereka berdua ini. Itu kata Abu Bakar. Abu Bakar mendorong Umar dan Abu Ubaidah. Datang Umar, wahai Abu Ubaidah, ulurkan tangan biar kubayat. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, inna likulli ummatin aminan wa anta aminu hadhihi ummah. Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, sesungguhnya semua umat itu memiliki orang yang terpercaya, dan engkaulah orang terpercaya di umat ini. Jadi Umar menyelamatkan diri. Caranya disuguhkannya Abu Ubaidah. Karena memang ada hadisnya bahwa engkaulah telah diberi rekomendasi oleh Rasulullah orang yang terpercaya. Tengok Bapak dan Ibu. Begitu sampai ini tadi Abu Bakar udah mendorong Umar dengan Abu Ubaidah. Datang Umar mendorong Abu Ubaidah. Datang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, ma kuntu li ataqaddama baina yaday rajulin amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'ummana fi sholati fa amana hatta mata. Tak mungkin saya maju di hadapan orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami kita salat sampai Rasulullah bahkan meninggal dunia. Beliau masih mengimami kita. Yaitu Abu Bakar. Rasulullah di penghujung hayatnya ketika sakit tadi, Rasulullah menyuruh dan memberi izin kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Tak mungkin aku maju melebihi dari orang yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam, pemimpin kita. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, nah inilah peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Bagaimana mereka bermusyawarah ingin mencari bagaimana khalifah pengganti Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Tetapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beginilah prinsipnya orang-orang yang berilmu. Jadi ini yang harus kita ingat Bapak dan Ibu. Ini terus dibahas oleh para ulama bahwa orang-orang yang berilmu menghindari politik. Orang-orang yang berilmu menghindari kepemimpinan tadi. Karena tanggung jawabnya besar. Walaupun kadang kita merasa masuk akal rasanya orang berilmu itu harus disuguhkan, tetapi orang-orang berilmu rata-rata kalau dibuka sejarahnya mereka selalu menolak. Dan akhir-akhirnya menerima juga, tapi terpaksa. Abu Bakar menolak, Umar menolak, Abu Ubaidah menolak. Nanti ketika Abu Bakar kepada Umar, Umar menolak juga pada awalnya, lalu terpaksa. Umar nanti kepada forum, dibuatnya forum.
forum musyawarah, sahabat-sahabat senior saling tolak-tolak. Kemudian ketika Utsman meninggal, Ali menolak juga. Para sahabat Nabi, orang-orang yang berilmu seperti itu, Bapak dan Ibu, dimuliakan Allah SWT. Maka alangkah baiknya kita pun harus mengkaji itu secara mendalam. Kenapa? Karena jabatan itu memang kalau kita adil, ada balasan dari Allah yang luar biasa. Jarak antara bumi dengan matahari, jaraknya itu 100 berapa Pak? Jarak antara bumi dengan matahari 1.499.000 kilometer, kalau nggak salah. 1.499.000 kilometer. Nanti di hari kiamat, jarak matahari dengan kita hanya 1 mil. 1 mil itu lebih kurang 1,6 atau 1,7 kilometer. Tapi dalam keadaan seperti itu ternyata panas yang luar biasa. Ada orang-orang yang mendapat naungan. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Itu bila adil. Tapi kalau tidak adil, adil. Nah, inilah dihindari oleh orang-orang yang berilmu. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, semua orang berilmu. Sampai sebuah kejadian pula terjadi kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dipaksa untuk menjadi qadhi. Lari dia langsung. Lari. Sampai dibuat DPO sama khalifah. Datang pencarian orang. Ingin dieksekusi Sufyan Ats-Tsauri gara-gara menolak menjadi qadhi. Ini terjadi Bapak dan Ibu. Nah, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini tadi, ada isyarat yang luar biasa. Bahwa jabatan itu jangan sampai menjadi perebutan. Tak ada pasang-pasang baliho, spanduk di masa itu. Tak ada kampanye-kampanye. Kenapa? Ini masalah serius. Tanggung jawab di akhirat. Dari mulai dunia sampai di akhirat. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu pelajarannya juga adalah bahwa di dalam Saqifah Bani Sa'idah ada terjadi isyarat tentang bermusyawarah. Jadi ketika kita menghadapi sebuah problem, kita harus mencari solusi dengan cara yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh para sahabat yang muda itu? Mereka menonjolkan kebaikan saudaranya. Abu Bakar menonjolkan kebaikan Umar menonjolkan kebaikan Abu Ubaidah, dan seterusnya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, kalau ini yang terjadi, maka insya Allah musyawarah tadi pun akan mendapatkan hasil yang maksimal yang Allah ridhoi. Kita jeda sejenak mendengarkan azan. Azan sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada Ibu dimuliakan Allah SWT. Itulah Abu Ubaidah bin Jarrah dari masa awal Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abu Ubaidah bin Jarrah, orang yang imannya tangguh, bahkan berhadapan dengan ayahnya sendiri. Kemudian dia adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Kemudian ketika baiat khilafah tadi, mereka semua menolak, tetapi akhirnya mereka setelah bermusyawarah, ulur tarik diskusi, maka semuanya menyepakati bahwa Abu Bakar lah menjadi khalifah dengan segala macam dalil tentunya, isyarat-isyarat dari Rasulullah begitu banyak. Bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq? Beliau adalah orang yang diberikan kabar berita baik untuk masuk surga, positif masuk surga. Beliau adalah yang pertama masuk Islam. Beliau adalah yang menemani Nabi dalam hijrah. Saniyus Naid idhumma fil ghar, orang yang berdua dengan Rasulullah ketika di dalam gua. Kemudian imannya adalah iman yang terberat setelah Nabi dan Rasul. Maka diputuskanlah, disepakati untuk memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini adalah hal yang sangat serius ma'asyiral muslimin, bahwa memang di dalam kita beragama berdasarkan petunjuk yang apa telah dilakukan oleh orang-orang mulia, maka yang terjadi memang seperti itu faktanya. Ya, kita menerima atau tidak, tetapi itulah yang terjadi, bahwa orang-orang yang saleh, salafus saleh, terhadap masalah politik, terhadap masalah tanggung jawab sebuah negara, sebuah tempat, mereka selalu menghindari. Walaupun ujung-ujungnya ketika tidak ada lagi solusi, maka akhirnya mereka terima juga. Tapi respon awalnya adalah mereka menolak, yang artinya tidak ada berlomba-lomba di sana.
Maka ma'asyiral muslimin, ini juga pelajaran untuk kita bahwa kursi itu adalah hal yang sangat berat. Hal yang sangat berat. Melebihi apa yang kita bayangkan. Maka itu mereka lakukan. Kemudian disepakatilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tentu mengabdi kepada pemimpin. Karena begini konsep dan prinsip kita di dalam agama ini, tuntunan dari agama ini bahwa kepada pemimpin kita harus memang tunduk. Sami'na wa ata'na. Bahkan dalam segala halnya. Dalam salat saja sudah ada isyarat itu. Rasul sampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu, kalau dalam salat imam, kalau dalam lain tentunya pemimpin, ketua, kepala. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu, pemimpin itu dijadikan untuk dipatuhi, untuk diikuti. Apabila kabbara bertakbir, maka kalian bertakbir juga lah salat. Apabila rukuklah kalian. Apabila sami Allah liman hamidah, dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan oleh imam wajib diikuti. Jadi konsep dalam sholat itu sebenarnya sudah mendidik kita bahwa kita kepada pemimpin kita harus mengikuti, kecuali pada hal-hal yang menyelisihi syariat. Karena la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada patuh bila perintah tadi mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jadi Abu Ubaidah mengabdikan dirinya kepada Abu Bakar, mengikut bersama dengan Abu Bakar. Sampailah di masa Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar Siddiq di masa khalifahnya, beliau menjadikan panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Lalu sebelum Abu Bakar berpindah kepada Umar ternyata sudah memberikan nasihat kepada Abu Bakar agar Khalid bin Walid itu diganti Khalid bin Walid itu. Dijawab oleh Abu Bakar, demi Allah, aku takkan memasukkan pedang Allah ke dalam sarungnya. Ini pedang Allah, apa yang disimpan? Nah, seperti itu. Jadi Umar memberi arahan kepada Abu Bakar, memberi nasihat supaya Khalid diganti. Apa yang mendorong Umar untuk mengganti Khalid bin Walid itu? Dan memang ketika Abu Bakar telah meninggal dunia, kemudian khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, memang itu dilakukan oleh Umar yang pertama kali. Begitu dilantik, langsung dikirimnya surat ke Yarmuk itu. Di situ Khalid bin Walid sedang di Yarmuk, sedang berperang menghadapi Romawi. Di situ juga Abu Ubaidah dikirim langsung surat oleh Umar bin Khattab merisafel Khalid bin Walid, menggantinya dengan Abu Ubaidah. Ada riwayat yang sangat banyak beredar bahwa beritanya Khalid bin Walid memberikan 10.000 dirham kepada seorang laki-laki yang meminta kepadanya. Lalu sampai berita tadi kepada Umar bin Khattab, Umar pun marah. Lalu Umar pun mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid untuk bertanggung jawab, dari mana duitnya itu? 10.000 dirham tadi dari mana? Kalau dari engkau, itulah sepertinya pemborosan. Tapi kalau dari ghanimah, rampasan perang, itu adalah hak yang tidak sesuai syariat. Nah, seperti itu. Nah, itu awalnya. Dan itu sangat banyak beredar. Ternyata pendapat itu adalah pendapat yang dhaif, yang sangat lemah. Karena di dalam sanadnya tadi itu ada orang-orang yang dia majhul, yang tak dikenal, orang-orang yang dia tertuduh dan sebagainya. Maka riwayat tadi tidak benar. Yang paling tepatnya, kenapa Umar bin Khattab ingin mengganti Khalid padahal dia adalah Saifullah? Karena beliau takut bahwa telah terjadi gonjang-ganjing. Khalid bin Walid disangka oleh kaum muslimin sebagai Sani'un Nasri. Beliaulah pembuat kemenangan. Jadi kemenangan di medan perang itu karena Khalid. Kalau sudah Khalid bin Walid, pasti menang. Jadi sudah ada bahasa seperti ini. Sedangkan kemenangan itu datangnya dari Allah. Berarti ini sudah mengganggu keyakinan. Nah, disinilah tajamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sangat tajam pandangan ke depannya. Makanya Umar bin Khattab pun langsung merisafalnya, bukan karena sentimen, bukan, tetapi ingin menyelamatkan akidah dan keyakinan. Dinaikkannya lah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak ketajaman-ketajaman beliau, termasuk mushaf yang ada pada kita saat ini. Itu adalah ide dari Umar bin Khattab. Ketika kaum muslimin sudah banyak berguguran di perang menghadapi
Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu Rasulullah wafat, banyak yang murtad, banyak yang tak mau bayar zakat, ada pula nabi palsu. Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Kalau di dekat kita ni ada yang ngakui Imam Mahdi palsu. Kemarin kan ada berita itu di Kampar seminggu lalu, ada 2 orang mengakui Imam Mahdi bahasa Ocu, Pak. Kejadian, alhamdulillah sudah ditangkap oleh polisi. Jadi alhamdulillah pihak keamanan kita sigap, sudah diamankan. 2 orang mengakui Imam Mahdi. Dari mana lagi? Jadi Bapak dan Ibu, Umar bin Khattab sudah memandang itu. Begitu terjadi perang di masa Abu Bakar Siddiq melawan Musailamah Al-Kadzdzab, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, terutama para yang sangat paham terhadap Al-Quran. Qurra'ul Quran itu banyak meninggal dunia. Lalu dibisikkanlah oleh Umar kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Begitu Abu Bakar mendengar usulan seperti itu, langsung dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, wahai Umar, demi Allah, lebih baik engkau letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan yang tak dilakukan oleh Rasulullah. Itu jawaban Abu Bakar. Lalu Umar terus memberikan nasihat-nasihat sampai insyaraha sadruhu. Tercerahkanlah hati Abu Bakar. Ini bukan istilahnya bid'ah, bukan bid'ah ini. Di sini ada unsur maslahat yang luar biasa. Di sini ada kegentingan yang terjadi yang mendorong itu semua. Kemudian ditambah lagi apa Bapak dan Ibu? Apa dalil kita paling kuat mengatakan bahwa itu bukan bid'ah? Tak lain dari isyarat Nabi SAW. Sesungguhnya kalau kalian ada yang hidup setelah aku nanti, kalian akan melihat kekacauan pertikaian sangat banyak. Maka kalian berpegang teguhlah bi sunnati, terhadap sunnahmu, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga terhadap sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya Rasulullah sudah memberi isyarat dan memberikan SK bahwa khulafa'ur rasyidin akan membuat sunnah juga. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka Bapak dan Ibu, di masa khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar ada kebijakan-kebijakannya, Umar ada kebijakan-kebijakannya, Utsman ada kebijakan-kebijakannya, Ali ada kebijakan-kebijakannya. Setelah itu nggak ada lagi. Muawiyah nggak ada buat lagi. Kenapa? Karena mereka paham bahwa Rasulullah telah memberi isyarat ke khulafa'ur rasyidin. Maka jangan sampai kita tergoyangkan apabila ada yang menyampaikan, Abu Bakar membuat bid'ah, Umar membuat bid'ah. Nggak ada. Mereka bukan membuat bid'ah itu. Mereka membuat sunnah yang telah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satunya itulah mushaf tadi. Sampai tercerahkan hati Abu Bakar, mereka pergilah ke Zaid bin Sabit. Begitu pergi ke sana, jawaban Zaid bin Sabit sama. Wahai Abu Bakar, Umar lebih baik letakkan gunung di atas pundak aku daripada aku melakukan yang tak dilakukan oleh Rasulullah. Lalu dijelaskan sampailah mereka pun akhirnya sepakati, mulailah dibuat proyek pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Satu mushaf tadi itu, yang sebelumnya Al-Quran itu tertulis di batu, di tulang, di kulit, di pelepah kurma. Sekarang dijadikan satu mushaf, tapi tak ada titik, tak ada baris. Itu awalnya. Jadi kemudian setelah itu, di masa Abu Bakar, mushaf tadi dipegang, pindah kepada Umar. Setelah Umar tadi, pindah kepada Hafsah. Sampai di masa Utsman terjadi pertikaian pula. Dari qiraah-qiraah yang banyak itu semua mengklaim bahwa qiraah dia yang paling benar. Lalu datanglah Utsman bin Affan mengambil kebijakan lagi setelah dikaji mendalam, dibuatlah mushaf tadi, dikumpulkan, disatukan menjadi mushaf qiraahnya sesuai dengan lisan Rasulullah. Rasulullah adalah orang Quraisy, maka bacaannya pun juga harus seperti Quraisy. Walaupun qiraah lain itu benar, tapi inilah yang harus diutamakan. Maka itulah sampai sekarang dikenal sebagai Al-Quran Rasam Utsmani. Utsman bin Affan disatukan menjadi satu lisan, satu qiraah. Sisanya tadi dibakar oleh Utsman bin Affan. Nah, semua yang tadi itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang sunnah kata Rasulullah SAW. Jadi Abu Ubaidah di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar menggantikan Khalid bin Walid. Nah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di sini terakhir disampaikan bahwa beliau radhiyallahu anhu tak pernah menyelisihi pemimpin 2 orang ini. Khalifah yang 2 ini tak pernah dilawannya, tak pernah dibantah, tak pernah diselisihinya sekalipun.
kecuali di masa Umar bin Khattab ada satu kali yang memang Abu Ubaidah tidak patuh kepada Umar. Dan inilah penghujung pembahasan kita, bahwa ketika Abu Ubaidah dalam perjuangan tadi sampai di Syam berperang dengan Romawi di Syam, ketika itu Syam sedang dilanda wabah taun, penyakit taun itu siapa yang terkena maka jangan keluar, yang dari luar jangan masuk ke dalam daerah tadi, yang meninggal dunia syahid. Wabah tadi, meninggal oleh wabah tadi antara 25 sampai 30 ribu orang. Wabah yang dahsyat. Tak pernah terjadi wabah seperti itu. Wabah tahun tadi. Abu Ubaidah berada di sana. Lalu sampai berita kepada Umar bin Khattab. Begitu sampai berita kepada Umar, Umar pun mengirimkan surat. Umar pun mengirimkan surat dibawa oleh utusan kepada Abu Ubaidah. Isi suratnya, inni badat li ilaika hajatun la ghina li'anka fiha fa in ataka kitabi lailan fa inni a'zimu alaika an la tusbiha hatta tarkaba ilayya. Wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya aku sangat memerlukan engkau bersama denganku. Aku sangat membutuhkan engkau, wahai Abu Ubaidah. Apabila datang surat ini kepada engkau, bila surat ini sampai di malam hari, maka jangan kamu tunggu pagi. Langsung menuju Umar, menuju Madinah. Wa in ataka naharan fa inni a'zimu 'alaika alla yumsiya hatta tarkaba ilayya. Apabila surat ini sampai di siang hari, maka jangan engkau tunggu sampai sore. Sampai surat ini siap, jangan tunggu sore, langsung berangkat. Ini adalah isyarat dari Umar bin Khattab bahwa Umar ingin menyelamatkan Abu Ubaidah dari wabah tadi. Tetapi rupanya Abu Ubaidah pun juga paham bahwa Umar bin Khattab ingin menyelamatkannya dari wabah tadi, dari tahun tadi. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah begitu memperoleh surat tadi, beliau pun mengatakan, qad alimtu hajata amirul mu'minin ilayya. Sesungguhnya aku telah mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan. Kepentingan, keinginan, kemauan Amirul Mukminin kepadaku, aku sebenarnya tahu. Fahuwa yuridu an yastabqiya man laysa bibaqin. Sesungguhnya Amirul Mukminin menginginkan kekalnya orang yang takkan pernah kekal. Itu dipahami oleh Abu Ubaidah. Jadi Umar, Amirul Mukminin ingin menyelamatkan orang yang takkan pernah selamat dari kematian. Ingin mengkekalkan, ingin menahan orang yang takkan bertahan. Lalu Abu Ubaidah membalas surat Amirul Mukminin. Ditulisnya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mengetahui keinginan engkau kepadaku. Aku sudah tahu, wahai Amirul Mukminin. Wa inni fi jundin minal muslimin wala ajidu bi nafsi raghbatan 'anil ladzi yusibuhum. Sesungguhnya aku berada di tengah-tengah tentara kaum muslimin dan aku tidak ada rasa kebencianku terhadap la ajidu bi nafsi raghbatan 'anil ladzi yusibuhum. Aku tak merasa benci terhadap apa yang telah menimpa mereka tadi. Karena sudah takdir seperti itu. Apa boleh buat? Wala uridu firaqahum. Aku juga tak ingin berpisah dari mereka, bala tentara ini, wahai Amirul Mukminin. Hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim amrahum. Sampai Allah yang akan memutuskan urusanku dan urusan mereka. Artinya Allah lah yang akan memutuskan apakah selamat atau meninggal dunia. Begitu sampai ada lagi, faida ataka kitabi hadza fahadhirni min azmika. Apabila sampai suratku kepada engkau, wahai Amirul Mukminin, maka halalkanlah untukku dari keinginanmu tadi. Izinkanlah aku. Wa'zan li bil baqa, dan izinkanlah aku untuk menetap di sini. Diminta izin juga beliau radhiyallahu anhu. Begitu surat sampai kepada Umar bin Khattab, Umar pun membaca surat tadi, lalu menangislah Umar bin Khattab sampai basah matanya. Lalu Umar pun berkata kepada orang yang di sisinya, faqala lahu man 'indahu, lalu orang-orang yang berada di sekitar Umar pun mengatakan, li syiddati ma ra'au, karena mereka sudah sangat kaget, kemudian merasa bertanya-tanya, kok bisa Umar sejadi-jadinya menangis seperti itu. Maka mereka pun bertanya kepada Umar, amata Abu Ubaidah ya Amirul Mukminin? Apakah Abu Ubaidah telah meninggal dunia, wahai Amirul Mukminin?
Umar menjawab, la, walakin al-mauta minhu qarib. Tidak, dia belum mati, tetapi kematian sudah dekat kepadanya. Jadi Umar telah memahami, sangat paham isi dari suratnya tadi. Dan memang benar, tak berapa lama setelah itu, dari dugaan Umar bin Khattab, tak berapa lama setelah itu, setelah Abu Ubaidah terkena ta'un, lalu dalam keadaan sudah semakin sakit, beliau pun, Abu Ubaidah, sempat menitipkan wasiat. Mari sama-sama kita simak wasiat dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengatakan, aqimus shalah, kalian dirikanlah salat. Wasumu syahra Ramadan, dan kalian berpuasalah di bulan Ramadan. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Wa hujju wa'tamiru, dan berhaji dan umrahlah kalian. Wa tawasau, dan saling menasihatilah kalian. Wansahu li umaraikum wa la tawashuhum, dan kalian nasihatilah para pemimpin kalian. Para pemimpin-pemimpin kalian nasihati, dan jangan kalian mengkhianati melawan mereka, jangan. Walan tulhikumud dunya, dan jangan sampai kalian dilalaikan oleh dunia. Fa innal mar'a law ummira alfa hawlin ma kana lahu budda min an yasira ila masra'i hadha alladhi tarawna. Maka sesungguhnya manusia itu, apabila dia diberi umur 1000 tahun sekalipun, maka sesungguhnya dia tak akan bisa bergeser dari kematian yang menimpa akan mendatangi diriku sebagaimana yang kalian lihat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh Abu Ubaidah. Tak berapa lama setelah itu, beliau pun Allah panggil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah Subhanahu, inilah sosok Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, ketangguhannya, kekokohan imannya, kekuatannya, terpercayanya, sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri mereka. Semoga ini jadi inspirasi untuk kita semua, terutama kita yang telah hijrah. Karena Bapak dan Ibu, hijrah itu terkadang merubah pemikiran kita, tetapi sulit merubah kebiasaan kita. Ini fakta Bapak dan Ibu yang terus kita sampaikan, bahwa hijrah, saya ulangi, hijrah itu selalu merubah keyakinan, cara kita memandang, pendapat kita, pikiran kita, selalu itu yang dirubah oleh hijrah. Tetapi karakter, akhlak, kebiasaan itu cukup sulit, sehingga sering terjadi di tengah-tengah kita, sudah hijrah tetapi bahasa kadang agak kasar, kadang begini cara sosialnya, segala macamnya. Nah, untuk merubah itu, salah satu caranya adalah meneladani apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga sifat-sifat dan karakter mereka dapat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sesi jawab. Ya, Pak. Ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas semuanya. Menambah idola, daftar idola kita di tengah-tengah kita. Halo sallallahu alaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.